Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Riana Bagaskorowati selaku dosen pengampu mata kuliah modifikasi perilaku anak berkebutuhan khusus. Izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Alfiana Kasa Putri dengan NIM 11026210082. Dan video ini akan membahas tentang penerapan operant conditioning untuk memodifikasi perilaku anak ADHD. Siapa itu anak ADHD, Bu? Operant conditioning untuk memodifikasi perilaku itu apa, Bu? Bagaimana penerapannya, Bu? Oke, kita akan membahasnya. Let's go! Yang pertama, kita akan membahas modifikasi perilaku. Istilah modifikasi perilaku pertama kali digunakan oleh Edward Thorndike pada tahun 1911. Modifikasi perilaku itu adalah sebuah teknik intervensi untuk mengubah perilaku seperti mengubah perilaku dan reaksi seseorang terhadap suatu stimulus melalui penguatan perilaku adaptif atau penghilang perilaku maladaptif melalui hukuman dan juga hadiah. Selanjutnya, apa itu operant conditioning? Teknik operant conditioning dikembangkan oleh B.F. Skinner. Operant conditioning menggambarkan proses pembelajaran yang melibatkan penguatan dan juga hukuman. Teknik ini digunakan untuk memodifikasi perilaku dengan memberikan atau menghilangkan stimulus tertentu sebagai respon terhadap suatu perilaku. Dalam teknik ini pun terdapat reward dan juga punishment yang sangat berpengaruh untuk perilaku seorang anak dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Dan dalam teknik operant conditioning itu terdapat konsep penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada penguatan positif, penguatan negatif, hukuman positif, dan yang terakhir ada hukuman negatif. Selanjutnya, siapa itu anak ADHD? ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder atau istilah Indonesianya adalah GPPH atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. ADHD adalah suatu kondisi yang dimana fungsi otaknya kurang berjalan dengan baik, perilaku yang berkembang secara tidak sempurna dan akan timbul pada anak-anak dan juga orang dewasa. Ketika seseorang mengalami kesulitan dalam hal melakukan pengontrolan gerak hati, menaruh perhatian, serta pengendalian pada motorik. Gejalanya terdiri dari 3 gejala utama, yaitu yang pertama, inatensivitas. Seseorang mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian terhadap sesuatu yang sedang dihadapinya. Contohnya, kehilangan fokus pada jam pelajaran di kelas. Kedua, itu ada impulsivitas. Seseorang mengalami kesulitan dalam kemampuan untuk mengontrol perilaku yang lebih mengutamakan untuk menuruti dorongan hati atau tidak sabaran. Contohnya, sulit mengantri. Yang ketiga, itu ada hiperaktivitas. Tidak bisa diam ketika seseorang yang mengalami kesulitan dalam berperilaku yang mempunyai kecenderungan melakukan suatu aktivitas berlebihan baik motorik maupun verbal. Contohnya sering berjalan pada jam pelajaran di kelas. Salah satu dampak perilaku yang dialami oleh siswa ADHD di sekolah yaitu siswa menjadi kurang fokus ketika jam pelajaran sedang berlangsung atau ketika guru sedang menjelaskan. Dan juga terdapat siswa yang suka berjalan-jalan di kelas pada saat jam pelajaran berlangsung. Contoh penerapan operant conditioning untuk siswa ADHD. Terdapat siswa yang mengalami hambatan perilaku pada ADHD di kelas 4A di SDLB yang setiap harinya ia selalu berjalan mengelilingi kelas, bahkan di luar kelas, dan mengganggu teman kelas lainnya yang sedang fokus untuk belajar dan fokus untuk mendengarkan ibu guru yang sedang menjelaskan di depan kelas pada saat jam pelajaran sedang berlangsung. Ibu guru pun merasa terganggu dan juga harus melakukan sebuah rencana untuk melakukan modifikasi perilaku terhadap anak tersebut dengan memberikan sebuah reinforcement positif, yaitu dengan memberikan aturan yang dimana ia setiap hari Senin itu akan memberikan 10 bintang yang digunakan untuk 5 hari ke depan dan akan dihitung kembali di hari Jumat
Jadi, peraturannya, jika siswa berjalan dan mengganggu temannya, maka bintang yang tadi diberikan hari Senin 10 itu akan diambil 1. Jadi, misalkan jika siswa berjalan pada hari Senin 2 kali, maka bintangnya akan diambil 2. Yang berarti nantinya di peraturan hadiah itu akan lebih sedikit ataupun lebih kecil hadiahnya. Dan pada saat nanti anak itu di hari Jumat, dia akan memberikan kepada guru dan guru akan menghitung sisa bintangnya. Dan sesuai dengan peraturannya, sisa tersebut akan ditukar dengan hadiah yang sesuai dengan yang ada di peraturan. Tujuannya ketika anak sudah menjalankan program ini sekali dan 2 kali, itu pemberian reinforcement ini dilakukan setelah siswa peserta didik itu akan mengerti dan melakukan apa yang diperintahkan sehingga peserta didik dapat mengulang hal yang sama di masa yang akan datang sehingga terbentuklah kebiasaan. Jadi dengan kebiasaan ibu guru yang menerapkan reinforcement positif tersebut, nantinya anak akan merasa terbiasa dan juga tidak akan menagih hadiah setelah peraturan tersebut dihentikan. Sebaiknya sih 2 kali sampai 3 kali. Sekian pembahasan pada video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.